Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sinteria, para penikmat siniar misteri. Oke, kali ini saya bersama dengan Mas Ilham. Beliau bekerja di salah satu perusahaan dan sebagai apa, Mas? Sebagai sales marketing Sebagai sales di perusahaan marketing alat medis. di perusahaan alat medis. Mungkin teman-teman yang butuh untuk peralatan medis, nah ini pakarnya, bisa menghubungi Mas Ilham. Nah, beliau ini merupakan sahabat dari narasumber kita kemarin, yaitu Mas Sendo, yang pernah diceritakan bahwasanya banyak pengalaman mistis yang mereka berdua alami. Dan untuk kali ini kita akan fokus ke kisah yang pernah dialami oleh Mas Ilham. Ini nanti yang diceritakan di area sini, Mas, ya? Ya, seputar lingkup dari perumahan yang beliau tinggali. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya cerita horor dari pengalaman sendiri atau dari orang yang Anda kenal, dan kalau mau diceritakan di channel ini, kalian bisa untuk menghubungi kami di DM di Facebook bisa, di IG bisa, di TikTok juga bisa. Oke, langsung saja, monggo Mas. Mungkin sambil agak nyantai ngerokok sama ngopi ya, Mas ya? Boleh, silahkan. Oke, jadi untuk awal permulaan saya dan keluarga pindah di sini tuh di tahun 2008. Waktu SD. Jadi waktu ceritanya yang Mas Hendro waktu itu almarhum rumah ini, saya belum ada di sini. Dan emang waktu awal pindah di rumah sini itu auranya itu emang beda. Mohon maaf, berarti si Mas Hendro itu sudah ada di lingkungan sini lebih dulu? Sudah lebih lama daripada saya. Monggo. Dan mungkin untuk awal kejadian itu ketika mungkin saya SD kelas 6 ya. SD kelas 6? Lebih tepatnya waktu puasa. Waktu bulan puasa? Iya, waktu bulan puasa. Makanya saya gak heran. Kadang kan cerita dari orang-orang dan yang dipercaya kita sebagai orang muslim, untuk bangsa jin, syaitan, dan lain-lain pada bulan puasa itu dikerangkeng. Harusnya kan dikerangkeng ya, dibelenggu. Cuman ketika puasa emang kita tuh sering ngumpul. Kalau orang sini bilangnya tektur. Itu biasanya waktu ronda ya. Nah, ronda. Kalau bahasa Indonesia itu ronda. Kalau istilah sininya apa, Mas? Tektur. Jadi kita ngumpul dari malam sampai sahur, kita bangunin lingkungan perumahan. Pakai alat-alat itu kadang juga kita pernah pakai mercon sampai dimarahin tetangga, itu pernah juga. Itu yang awalnya tujuannya baik buat bangunin orang sahur, akhirnya jadi bikin orang jantungan. Ya, jadi mungkin kalau untuk waktu kapannya saya agak lupa. Cuman itu emang waktu puasa SD kurang lebih kelas 6. Kita itu ngumpul, dan kalau waktu ngumpul itu seringlah bercanda keliling dan kemana-mana. Jalan-jalan buat nyari buah. Nyari buah. Ya, keisengan dan kenakalan anak-anak ya, semacam itulah. Iya. Kita keliling di komplek nyari buahnya tetangga yang mungkin bisa diambil, kayak rambutan, mangga atau jambu. Jadi ada di satu ketika kita jalan-jalan, kurang lebih itu jamnya pasti tengah malam. Kita kalau jalan-jalan sekitar jam 11:30 sampai jam 3 pasti kita jalan-jalan. Keliling ya? Keliling. Cari logistik lah. Cari logistik. Oke. Cari logistik. Bahasa amannya cari logistik. Kita ke depan. Jadi di depan itu ada salah satu rumah besar. Dan itu miliknya kalau dikatakan keponakannya orang yang terkenal di Nganjuk. Punya nama lah ya. Iya. Ada pohon mangga besar di situ. Di depan rumahnya. Kebetulan waktu kita jalan-jalan, buahnya itu jatuh. Besar mangganya tuh. Rebutan kita tuh, rebutan. Pas ngambil, ada yang satu ketawa-tawa ngambil, aku bisa sambil ngeliat rumah yang besar itu. Nah, pas ngeliat rumah itu kok ngeliat apaan itu? Gorden kok putih cuma satu doang. Iya. Gorden putih satu doang, dia kayak gini. Gitu. Yang mulai merinding, saudara-saudara. Untungnya saya waktu itu nggak lihat.
Itu Yang lihat berarti teman-teman. yang lain, Teman-teman termasuk Mas Hendy itu waktu itu ngelihat. Ikut juga. Iya, karena nggak tahu ya. Mas Hendy itu kecenderungan ditempelin sama pocong kayak. Oh gitu. Iya, jadi apa yang dia sering dia lihat itu kayaknya selalu makhluk itu. Nah, kemarin saya ngobrol itu mungkin itu diingatkan tentang kematian. Saya kira seperti itu. Nggak tahu saya. Itu berarti posisi rumahnya kosong. Emang terkenal sepi. Kalau kosongnya selalu ada orang kok sebenarnya. Tapi emang sepi, tertutup gitu ya. Oh. Terus jalan tuh nggak ada kabur itu. Kabur, lari semua tuh. Karena bilang, wah, pocong, lari berarti semua. yang tahu itu banyak ya, lebih dari satu orang ya. Kita jalan-jalan pasti lebih dari 10 orang. Oh. Jadi ngumpul nggak cuma satu RT, Mas. Banyak saksi mata. Ngumpul di belakang itu, ya banyak saksi mata. Habis itu kita jalan, di tengah perjalanan itu diketawain. Itu masih di waktu yang sama ya? Waktu yang sama, padahal udah agak jaraknya udah agak jauh. Dan itu beda makhluk. Beda makhluk. Ya, angin mulai dingin. Ya, iya, kerasa ini. Beda makhluk. Jadi pas lari, gitu. Astagfirullahaladzim. Itu gak cuma sekali. Kalau nggak salah 3 kali. Mulai merinding saya. 3 kali. 3 kali. Gitu. Itu yang untuk suara sampai juga dengar? Suara itu saya dengar. Astagfirullahaladzim. Jadi yang mungkin lanjut beberapa hari, kita setiap di musola itu ada kegiatan kalau maghrib buka bersama sama anak-anak kecil. Ya, itu kan saya itu masih di bulan Ramadan. Masih bulan Ramadan. Ya? Tahun yang sama. Jadi sedikit flashback cerita sebelum jadi taman yang bagus di sebelah musola tadi Mas Aris sempat lewatkan. Itu dulunya ada tempat sampah yang besar sama ada pohon terem besi. Kalau nggak terem besi, pohon asam. Itu gede banget. Sebenarnya kembar, ada 2. Dan urban legendnya itu di situ kan kembar. Yang satunya pernah dipotong tapi tumbuh lagi besoknya. Langsung besar. Astagfirullahaladzim. Nah, itu berarti sudah cerita lama. Udah cerita lama. Sampai terakhir tuh tinggal 1 sampai akhirnya dipotong juga jadikan taman sekarang. Nah, taman itu juga terkenal horor sekarang. Karena waktu bagus-bagusnya, setiap ada anak kecil main, pasti ada yang celaka. Maksudnya? Jadi pas main, misal dia main ayunan, jatuh tangannya patah. Astagfirullahaladzim. Terus main prosotan, jatuh kepalanya bocor. Lumayan sering tuh kayak gitu. Padahal mereka mainnya ya normal-normal aja ya. Dan selalu dalam pengawasan. Jadi nggak ada anak kecil yang dibiarin main sendiri. Nah, yang saya heranin, pas anak-anak kecil itu selalu ada yang kena musibah. Sedangkan kita yang main di sana itu agak ngawur, kadang mandi di sungai itu, kita lompat dari atas, itu nggak ada yang kenapa-napa. Untuk orang dewasa aman gitu ya? Kalau dikatakan dewasa belum juga, Mas. Kita masih kecil juga waktu itu. Tapi ada mungkin balita gitu ya? Nggak juga. Ya di kisaran umur 5 tahunan. Ya, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke cerita yang waktu mau buka puasa tadi. Jadi itu pas mau azan maghrib, ada anak kecil cewek, dia mau ambil wudhu di samping dekat taman. Ada musola kan? Iya. Itu pas mau azan. Pas mic-nya nyala, dia histeris teriak. Iya. Kenapa? Nangis gitu. Kenapa? Kunti gitu. Dia teriak kunti. Astagfirullahaladzim. Cuman 1 anak itu tapi katanya yang lihat. Saya sendiri nggak ngelihat apa-apa. Posisinya di mana itu, Mas? Posisinya di belakang, di dekatnya perbatasan antara sungai sama pelengsengan itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia, plesterannya sungai. Dia berdiri di dekat pohon dan posisinya katanya terbang. Astagfirullahaladzim. Nah, ini merinding ini. Ini angin mulai dingin ya. Ini mulai merinding nih. Tuh. Teriak. Kalau nggak salah langsung pingsan. Anaknya langsung pingsan. Anaknya. Berarti orang-orang langsung pada ngumpul ke situ ya? Iya, pada ngumpul semua. Kenapa? Kunti. Terus nangis, kejar, jadi kok pingsan. Sampai kejar. Astagfirullahaladzim. Jadi akhirnya azannya itu ditunda, masjid tengah akhirnya yang azan. Nyelamatin anak ini. Nyelamatin 1 anak itu. Padahal itu dekatnya musola ya? Dekat musola. Allah Akbar. Nah, lanjut. Kejadian itu selesai.
lanjut beberapa hari tetap buka puasa bersama. Masih juga di ada masalah. bulan Ramadan. Masih di bulan Ramadan. Di cerita bulan Ramadan ini cukup banyak, makanya saya kaget tadi. Harusnya syaitan itu dibelenggu. Cuman nggak tahu kenapa. Ya sedikit penjelasan yang saya tahu ya, yang dimaksud dibelenggu itu adalah syaitan yang menggoda nafsu kita. Nafsu untuk mungkin bermaksiat ataupun makan ataupun ya apalah langgaran-langgaran yang biasa dilakukan orang ketika berpuasa itu. Tapi untuk makhluk yang lain yang di luar mengganggu itu kayaknya yo masih tetap bebas, tetap ada aja gitu. Sambil nyebat ya Mas ya? Ya santai saja. Jadi sedikit pengetahuan saya seperti itu. Kalau mungkin ada salahnya saya mohon maaf ya karena keterbatasan ilmu agama juga. Siap. Oke, kita lanjut di hampir penghujung akhir puasa. Sebelum itu kita selalu mengabadikan momen. Di bulan puasa kita foto bersama. Jadi kita ngumpul di depan musala, kita foto bersama. Di foto pertama nggak ada masalah, aman ya, udah di share, nggak ada. Keesokan harinya waktu di share ke teman-teman, waktu itu kita nge-share-nya masih pakai Bluetooth, belum ada share it, belum ada WhatsApp, belum ada BBM, BlackBerry pun kita kontak masih SMS. Dan kadang kalau kita manggil teman nggak pakai telepon atau dulu nggak, kita pakai kode kadang. Kadang pakai siul, kadang gitu. itu kan antar teman udah tahu ya. Antar teman tahu. Jadi itu kode itu pasti pada keluar satu-satu. Kirim foto, salah satu teman ngomong, kemarin kayaknya kita foto cuma 12 orang. Dan gak ada ya kemarin orang tua yang ikut. Di belakang kita di foto nih, merinding Mas. Di foto tuh ada mbah-mbah, kakek lah ya bicaranya, dan itu cukup terkenal dari cerita kakak-kakak kita yang udah pensiun dari tektor itu. Itu namanya Mbah Jenggot. Itu terkenal. Makhluk gitu ya berarti ya? Bukan orang ya, bukan. Makhluk ya. Jadi dia ke foto di belakang tuh dia gini, astagfirullahaladzim, kayak mau ngeraup teman-teman. Jenggotnya panjang banget, Masya Allah, merinding mati. Coba kita positif thinking, mungkin dia maksudnya itu kayak gini, kayak mengayomi gitu. Ini anak-anak muslim, mungkin dia jin muslim juga. Kalau saya agak berat. Tenang. Kopi dulu. Oke, siap. Rokok saya mati ini. Itu berarti di waktu di bulan Ramadan di tahun yang sama ya? Tahun yang sama. Rentetan kejadiannya. Dan setiap tahun pasti ada kejadian, Mas. Setiap tahun pasti ada kejadian. Cuman semenjak kita mulai beranjak SMA, kita yang udah pada dewasa, anak kecilnya udah pada hilang. Jadi tradisi itu udah mulai hilang. Oh, kebiasaan dulu yang kayak tektur, yang kayak... Kalau dulu dari kakak-kakak kita tuh ngajarin, ayo kita ngumpul, kita cari bambu, kita buat peralatan itu. Benar. Biasanya misal besok Maret puasa ya, kita udah bikin, kita udah nyari bambu, udah ngeringin bambunya ya. Oh, di daerah saya juga kayak gitu. Sekarang udah nggak ada. Dan nanti terus ada yang dibuat belenggur nggak, yang bambu diisi karbit. Oh, ya. Kalau di sini itu apa namanya? Belombongan. Oh, belumbung ya. Belumbung istilahnya. Kalau daerah saya itu namanya belenggur itu. Ya, di sini juga pernah Mas kejadian. Kita capek karena habis jalan-jalan. Ada kejadian saya kurang ingat itu apa, capek, nggak jadi tektor. Kita ambil tuh lumbung, kita nyalain di gang. Nah, satu orang keluar dibanting lumbung. Ya, jengkel. Ya, orang bangun itu harusnya bagus-bagus. Ya, kaget semua. Itu malah bikin rusuh kan. Ya kalau di daerah saya sih mereka main itu ya pada di sawah. Di sawah gitu. Tapi di sawah pun juga suaranya itu sampai desa loh. Habis itu kita sempat di banned sama warga, nggak boleh ngumpul di musola, anak-anak kecil nggak boleh. Resek ya soalnya. Karena ngawur. Karena waktu itu emang ada yang sakit jantung. Oh, bahaya. Ya, anak kecil kan nggak tahu ya. Mohon maaf ya tetangga. Biasanya kan main seneng gitu aja. Terus lanjut gimana? Setelah kejadian itu, setelah foto, sebenarnya ada yang nyimpan, cuman karena mungkin udah dengan perkembangan zaman, HP-nya nggak tahu masih ada atau enggak, dan mungkin memorinya udah rusak atau enggak. Jadi kalau mau buktiin tuh, sebenarnya fotonya masih ada.
cuma nggak tahu HP-nya masih atau enggak. Mungkin kapan-kapan temennya bisa dihubungi ya nanti. Kebetulan udah juga pernah pulang. Udah keluar pulau kan? Ya. Di sini yang masih bertahan tuh sebenarnya nggak ada. Saya pun sebenarnya sudah domisili Bojonegoro. Ini sedikit informasi, ini saya bertemu dengan Mas Ilham ini ya bisanya hari ini dan cuma 1 hari ini, makanya ini tadi saya buru-buru untuk datang, terus kita harus segera rekaman karena besok katanya sudah balik lagi. Ya, saya besok harus lanjut ke Ponorogo. Nah, ini mobilitasnya tinggi sekali ini, melebihi saya ya. Ya, lanjut setelah beberapa hari kemudian itu menjelang akhir penutupan puasa itu kan ada malam Lailatul Qadar. Nah, berapa hari sebelum penutupan puasa gitu Mas? Ya pokoknya 10 hari terakhir lah ya. Kita itu nganggapnya malam Lailatul Qadar karena satu, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara hewan. Tenang. Iya, tenang. Dan kita ngelihat tuh, atau mungkin udah di mindset, pohon itu agak nunduk semua. Angin sedikit pun nggak ada. Iya, kalau katanya salah satu tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar adalah tidak ada angin, cuaca cerah, dan semuanya itu heningnya tenang. Hening banget. Heningnya tenang sekali. Itu salah satu tanda. Tapi tidak setiap orang mendapatkan Lailatul Qadar, ya tergantung amal ibadahnya. Ya. Akhirnya waktu itu kita sepakat, ayo kita sholat. Sholat Lailatul Qadar. Sholat lah, udah ambil wudhu, udah pada niat sholat. Di musola yang tadi. Iya, musola tadi. Tapi sholatnya sendiri-sendiri, karena kan bagusnya sendiri. Jamaah. Sholat, saya pas mau ruku, itu ada, kita kan bawa gitar. Gitar tuh disenderin di tembok. Bunyi gitarnya. Bunyi sendiri? Bunyi sendiri. Teman-teman pada sholat. What? Bunyi. Bedeng ini. Sama itu bunyi jreng. Jelas yang berarti suaranya. Jelas. Ada yang baru mau takbir nggak jadi. Lari semua. Cuman satu orang yang sholat. Dia doang yang bertahan. Itu terus gitarnya gimana nasibnya Mas? Tiba-tiba gitarnya jatuh katanya. Allah. Habis bunyi, teman-teman lari, sempat bunyi sekali, jreng, terus brak gitu katanya. Kalau angin sih kayaknya enggak ya. Nggak ada, kan saya bilang tadi nggak ada angin. Bahkan daun pun nggak gerak. Tohpun kalaupun ada angin nggak akan bisa menggerakkan senar gitar. Iya, kalau mungkin teman-teman mikirnya karena getaran teman-teman yang lari, posisi gitarnya itu nggak di karpet sajadah, jadi di keramik. Oh, berdiri di. Jadi kalau di karpet sajadah mungkin bisa pas lari ketarik gitu kan dia jatuh. Dan posisi jatuhnya itu pas habis teman-teman lari itu baru jatuh. Itu baru jatuh. Astagfirullahaladzim. Baru jatuh. Terus pas habis sholat, yang satu itu pertamanya sok jalan gitu. Depan musola langsung lari. Gitu. Oh yang tadi terus saya mau ngeliat terang. Oh lah aku pas udah melayu cek muni kok pisan mari ngono ceblok. Terus ki piye dilanjutke apa ora? Wis turunin pas wae rasa turunin musola. Harusnya kan tempat paling aman tuh kan ya. Di musola itu jadinya tidur di pos. Malah ketakutan ya. Padahal itu tempat yang lebih horor. Di pos itu. Iya. Jadi ada cerita lagi di pos nih ya, ada cerita. Di pos ini di sampingnya ini ada rumah besar. Dan belakang rumah ini sudah adalah TPU, tempat pemakaman umum. Ya, betul. Oh. Dan ceritanya sebelum saya pindah ke sini, saya sempat dikasih cerita juga sama Mas Hendro. Waktu G30 itu, yang mohon maaf PKI itu, dieksekusinya di situ. Oh. Itu lebih horor lagi. Lokasinya di situ. Dan saya pernah tidur di situ. Istilahnya dulu itu Gestapo itu ya. Zaman-zaman Gestapo. Kalau di Banyuwangi ninja mungkin ya. Itu kalau ninja kan sekitar tahun 99 2000 itu ya, milenium itu. Kalau Gestapo itu kan ya lebih lama ya. Ya, lebih lama, salah satu partai yang nggak jadi di Indonesia. Ya itulah. Ya nggak usah disebutin lah, orang-orang udah pada tahu ya. Di rumah itu waktu itu salah satu teman saya itu sempat tinggal di rumah yang besar itu. Dan saya pernah tidur di situ. Emang kejadiannya banyak Mas. Tidur di rumah atau di posnya? Di rumahnya itu. Kalau yang waktu di pos, kejadian cuma suara-suara aja. Suara-suara apa? Ya kayak dipanggil, Astagfirullah. Gitu doang. Ya merinding. Cuman kalau saya ngelihat terus terang Mas, nggak bisa gitu.
Alhamdulillahnya ya. Cuma karena ya makhluk halus. Dan saya sempat dengar kajian, emang sebenarnya orang tuh nggak bisa ngelihat gitu katanya. Karena ya, orang-orang tertentu yang ya sepengetahuan saya emang tidak semuanya itu bisa melihat, hanya orang-orang tertentu yang memang dia itu sebenarnya memang diganggu dari kecil. Ya, dari kecil. Dia sudah ditandai untuk dia ini bisa diganggu. Makanya kan itu nanti bisa ditutup kan. Biar dia nggak anu. Kalau untuk orang-orang awam normal paling sekedar dengar suara atau malah ada yang nggak pernah lihat atau dengar apa. Kalau ngelihat mungkin secara kabur saya pernah. Nggak jelas gitu, kayak bayangan-bayangan gitu. Oh. Jadi bukan yang sosok yang nampak gitu, bukan. Kayak hologram gitu ya. Ya, yang mungkin yang ketiga itu saya lihat. Ya waktu tidur di rumah itu. Jadi tidurnya tuh di depan TV. Itu kan ada tembok tinggi ya. Nah, di bawahnya pohon pisang. Itu ada kayak hologram gitu hitam, duduk sambil gini-gini. Duduk? Iya. Bayangannya kalau bayangan pohon pisang, dia harusnya di temboknya. Cuman itu di atas tembok. Di atas tembok. Gitu. Dan kalau urban legendnya juga yang di pos tuh, itu kan di pos dulu ada warung. Dan pemiliknya udah almarhum juga. Itu saksi mata itu satu RT. Waktu itu sering ngumpul di situ. Dia ada yang ngopi, Mas. Dia jalan dari taman tuh ke arah TPU itu. Arah TPU. Dia ikut ngopi. Cuman waktu mau tutup itu ditagih, mau bayar, mau tutup gitu katanya. Nah, pas berdiri mau jalan, dia jalan sambil ngomong, gimana saya mau bayar? Kepala aja saya nggak ada. Allahu Akbar. Dua gang ini ngelihat, Mas. Gang ini sama gang belakang saya. Tahu semua. Masyarakatnya lihat semua. Lihat. Astagfirullahaladzim. Itu tiba-tiba nggak ada. Ya. Dan dia sambil jalan nembus tembok. Innalillahi. Merinding, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah mungkin saja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Monggo, Mas. Lanjut. Dua gang itu lihat semua. Saksi mata ya. Mungkin kalau Masnya mau nyoba, sampai nyoba nongkrong di taman tuh ada pohon beringin. Udah cukup banyak nggak sih? Mending nggak usah, mending. Soalnya sempat kakak saya membuktikan. Saya cukup mengumpulkan cerita-cerita dari orang-orang seperti Anda, Mas Indu, dan kawan-kawan yang lain saja. Untuk memberikan hiburan pada masyarakat. Untuk melihat ataupun mendengar, please ya jangan. Kakak saya itu sempat nyoba buktiin sama teman-temannya karena nggak percaya. Dia nyoba nongkrong di dekat pos. Tuh, ngomong mana sih nggak ada waktu ceritanya. Nongol dia di dekat sampah. Hah? Iya. Yang nggak ada. Sambil gini. Buat Ferry Irwandi dan pesulap merah, kayaknya kalian harus datang ke sini. Kalian harus datang ke sini ngebuktiin. Dan juga siapa itu yang biasa naik gunung itu? Zawin. Ayo Bang Zawin. Kayaknya kamu harus buktiin ke sini, terus tantangin mereka. Kalau kalian bilang, oh makhluk gaib itu cuma ada di pikiran, makhluk nggak ada. Tapi bisa juga sebenarnya manifestasi dari pikiran. Ya bisa jadi. Makanya Bang Ferry Irwandi, pesulap merah, Zawin, let's go, cobain sendiri. Kita lanjut ke timelinenya. Ini udah beda tahun. Waktu kuliah. Jadi kuliah kebetulan saya libur semester, saya pulang ke Nganjuk. Dan kebetulan itu udah tradisi tektur itu udah nggak ada, Mas. Di sini udah nggak ada ya. Udah dikit orang-orangnya. Jarang ya. Dan nggak setiap hari. Jadi cuman kayak malam minggu doang mereka ngumpul. Akhirnya saya bikin acara sendiri sama teman-teman motor. Dan kebetulan acaranya di tempat poli, tempat parkirnya Mas Aris tadi. Tempat saya parkir mobil. Ya betul. Kenapa harus parkir di situ? Kenapa Anda mengarahkan saya ke situ? Kita punya agenda tuh sahur bareng. Nanti pulang anterin ya? Ya ada teman saya nanti. Siap. Jadi kita sahur bareng. Dan nggak tahu kenapa saya ngide ayam bakar sahur-sahur. Goreng terasi waktu itu. Kan konon katanya terasi mau dibakar atau kalau dia bisa aromanya keluar itu memancing. Oh gitu. Barang goib. Oh saya kan baru tahu. Ada juga mitosnya. Ya Bang Zawin ya.
mitosnya itu di gunung nggak boleh bakar terasi, nggak boleh bawa ceker, nggak boleh bawa kepala itu. Bawa pindang itu juga nggak boleh. Oke Bang Zawin, kapan-kapan datang ke sini bawa ceker sama terasi, bakarin aja di situ nanti. Jadi waktu pas goreng terasi itu pas baunya nyengat banget. Pohon bambu tuh Mas, itu nggak ada angin Mas. Kayak ada yang gandulin. Tiba-tiba ke bawah sendiri. Iya. Padahal tuh tinggi Mas. Tadi Mas Aris juga lihat kan pohon bambunya. Seberapa tingginya. Itu bisa satu gerombol kayak ada yang nimpain. Satu gerombol? Bukan satu batang? Bukan berarti, bukan satu pohon berarti. Jadi suaranya tuh bukan yang gitu kan. Astagfirullahaladzim. Saksinya banyak Mas? Saksinya 4 orang itu. 4 orang? 4 orang. Yang satu orangnya di Surabaya, yang satu ada di depannya Polantas, yang satu Mas Indo, yang satu saya. Dan kalau kita lihat secara mata telanjang, hologram lagi. 3 orang itu ngelihatnya hologram. Cuman Mas Indo doang yang lihat. Apa itu? Katanya sosok tinggi, itu tingginya nggak masuk akal. Jadi dia nginjek bambunya. Hah? Iya. Bambu itu diinjek. Astagfirullahaladzim. Mas Indo cuman ini doang. Ambil komentar. Wih apa. Wes. Saya sama teman saya cuma ngeliatnya hologram. Pohon bambu itu kan tinggi ya? Iya. Itu dia injek pakai kaki. Kaki doang. Astagfirullahaladzim. Ini perumahan Anda horor sekali ini. Iya. Cuman nggak tahu semenjak jadi sepi ini jadi tenang. Oh dulu rame. Dulu rame perumahan ini. Mungkin terganggu gitu ya. Bisa jadi. Nyaman gitu bisa ya. Jadi. Dulu rame berarti. Dulu rame banget. Dulu perumahan ini kayak kampung Mas. Jadi nggak. Ini dulu penuh Mas. Ini sekarang itu kosong. Rumahnya Mas Indo kosong. Depan saya ini kosong. Sampingnya kosong. Dan yang legend tuh ada 3 tempat. Gang ini, gang nenek saya, sama di depan dekat puskesmas. Depan dekat puskesmas. Ya, di depan ada puskesmas. Oh, itu yang legendnya di situ. Nah, kalau yang di puskesmas tuh legendnya dari awal itu dulu ada rumah kosong. Dan rumah kosong itu di depan pagarnya itu ada patung macam buatan, tangannya bentuknya gini. Oh, patung tangan. Nah, itu mitosnya tentara-tentara yang dulu waktu perjuangan tuh nggak ada, dikumpulinnya di situ. Dan dulu katanya setiap 17 Agustus atau setiap memperingati hari kemerdekaan tuh pada baris. Oh, pada lihat. Maksudnya warga masyarakat itu ada yang melihat gitu, mereka sedang berbaris. Iya. Oh. Dan urban legendnya lagi, dulu ada nenek tiap malam tuh ngetuk pintu orang. Pernah kejadian 1 kali tuh bapak saya. Cuman waktu itu bukan nenek. Waktu bapak mau nutup pagar, jalan itu ada ibu lewat. Kalau orang jalan kan bisa kelihatan ya Mas. Dia jalannya kayak pakai melayang gitu. Alat gitu. Kayak pakai troli gitu. Cuman bapak saya setengah sadar waktu itu karena bangun tidur. Ngeliat kok kuncinya pagarnya belum dikunci. Ya, jadi mungkin bisa jadi dari pikiran juga bisa. Ditanya, Bu mau kemana? Cuman ngelengos doang katanya. Terus jalan. Terus kunci, dilihat lagi, nggak ada. Paginya bapak cerita ke saya. Ini kayaknya ceritanya masih banyak sekali. Banyak Mas. Nah, kayaknya perlu part kedua sih Mas. Buat kalian yang setuju untuk part kedua, mungkin nanti saya jadwalkan lagi kalau saya pulang ke Nganjuk ya. Ini seru sekali loh. Dari ngobrol kita tadi, ini kayaknya belum ada separuh ceritanya. Belum, masih banyak. Ini belum masih ada cerita yang di gang sana, di rumah nenek saya, terus di tempat kontrakannya om saya, paman saya, terus yang di depan lagi juga ada. Wah, masih banyak. Para Sinteria, ini cerita dari Mas Ilham ini terkait dengan perumahan yang beliau tinggali ini masih banyak sekali. Cuman karena kita keterbatasan waktu, sementara kita buat part satunya di sini. Next kalau sampean ada waktu, kita ngobrol cerita lagi. Siap. Kasih cerita ke kawan-kawan Sinteria semua ya. Mungkin buat teman-teman yang kepo ceritanya itu masih kayak gimana aja sih kehororan di perumahan saya, mungkin komen semuanya, lanjut part 2 ya, biar rame. Biar rame. Kalau nggak ada yang komen, saya nggak jadwalin pulang ke Nganjuk. Terus ini,
dari semua wawancara saya itu nggak ada kita cerita mengarang atau saya mencari orang buat mengarang cerita, buat mengada-ngada. Kalau mungkin dari para sobat Sinteria semua penasaran, saya silakan untuk bertanya langsung ke narasumber yang saya wawancara di beberapa video sebelumnya, termasuk juga Mas Ilham ini juga. Kalau mungkin penasaran, oh masa sih nggak mungkin ini ngarang. Kalau nggak percaya bisa menghubungi Mas Ilham, kita ngopi di sini. Ngopi di sini kalau perlu silakan ikut penelusuran sendiri. Mungkin nanti kita akan jadwalkan sama Mas Aris ya Mas. Ya. Penelusuran di sini. Kalau kalian di berbagai tempat yang mungkin urban legend, kita nanti penelusuran. Oke, guys. Kalau ini yang nonton banyak, kita nanti ada penelusuran. Cuman bukan nggak dalam waktu yang dekat ini ya, karena sebenarnya Mas Aris pun jam terbangnya tinggi dan saya pun jarang di Nganjuk juga sebenarnya. Gitu. Jadi maka dari itu nanti kalau Mas Ilham sudah ada waktu, kita gas part kedua, terus selanjutnya mungkin kita bisa adakan penelusuran. Mungkin ditarget berapa lagi tuh kita penelusuran. Oke. Gampang lah, 100 like aja saya. Oke, siap. Gampang sekali, 100 like kita penelusuran. Siap. Ya. Oke, Mas Ilham, terima kasih untuk waktunya. Ya mohon maaf malam-malam saya mengganggu waktu istirahatnya. Justru kalau malam gini lebih kerasa, Mas. Iya bener ini. Ini kayaknya saya was-was ini pulang ini. Enggak lah ya. Kita kembali lagi Sobat Sinteria. Kita hidup di dunia ini berdampingan dengan makhluk-makhluk yang memang sama Tuhan diciptakan untuk tinggal di bumi juga. Selama kita tidak mengganggu, mereka tidak akan mengganggu. Dan percayalah kalau kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat yang non-muslim, tetap percaya kepada Tuhan Anda masing-masing bahwa kalian pasti dilindungi. Buat teman-teman yang tidak percaya dengan adanya Tuhan atau kepercayaan, ya itu hak pribadi masing-masing. Semoga alam melindungi. Terima kasih Mas Ilham untuk sama-sama. Sukses sehat selalu Mas ya. Mas Aris juga. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih buat teman-teman para Sinteria yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.